Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, semoga teman-teman di sini semua bahagia, sehat, dan juga diberikan kemudahan dalam menjalani perkuliahan dan juga PPL kita. Amin. Oke, sebelumnya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai analisis SWOT dan juga aplikasi konseling berbasis digital. Baik, pembahasan yang akan kami bahas yaitu pertama ada analisis SWOT dan juga aplikasi konselingnya dan juga kesimpulan. Oke, SWOT. Poin pertama mengenai strength atau kekuatan dari layanan bimbingan dan konseling berbasis digital. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, opportunities atau kesempatan, dan juga threats yaitu ancaman. Oke, kita mulai dari strength terlebih dahulu. Oke, poin yang pertama, stage atau kekuatan dalam layanan bimbingan konseling berbasis digital. Yang pertama, teknologi dapat mengumpulkan data yang sangat rinci tentang peserta didik. Nah, seperti sudah kita laksanakan sebelumnya, ketika kita mengumpulkan ini kan ambil tempat duduk kayak orang distrap jadinya. Oke, melanjutkan yang tadi, ya teknologi dapat mengumpulkan data yang sangat rinci mengenai peserta didik. Kita sebagai guru BK dapat memanfaatkan teknologi untuk mengumpulkan informasi yang ada di peserta didik dengan efisien. Jadi tidak perlu dengan cara-cara yang lama seperti misalkan menyebarkan dengan kertas atau pulpen. Kita bisa juga menggunakan layanan-layanan atau aplikasi-aplikasi penunjang yang dapat membantu kita dalam mengumpulkan datanya. Contohnya kayak misalkan menggunakan Google Form dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, peserta didik dapat mengakses berbagai sumber belajar. Nah, untuk melakukan bimbingan konseling, kita bisa melaksanakan bimbingan konseling berbasis digital. Contohnya misalnya untuk melaksanakan bimbingan atau memberikan materi kepada peserta didik tidak hanya di kelas saja, tetapi juga bisa diakses di platform-platform media sosial. Contohnya misalnya penggunaan papan digital bimbingan dan konseling. Teman-teman bisa memberdayakan Instagram atau misalnya Facebook atau misalnya Twitter dan lain sebagainya yang bisa memberikan materi tersebut di sana gitu. Jadi sudah diberikan kontennya dan peserta didik pun akan lebih mudah untuk mengakses materi-materi yang akan kita berikan seperti itu. Lalu yang ketiga, mudah diakses tanpa terbatas ruang dan waktu. Seperti fungsinya teknologi ini kan fungsinya untuk mendekatkan yang jauh. Jadi tidak ada halangan gitu. Walaupun konselingnya misalkan di rumah atau misalnya kita berjauhan dengan konseling, kita tetap bisa melaksanakan layanan bimbingan dan konseling seperti itu. Lalu konseling dengan menggunakan teknologi dapat memberikan kenyamanan kepada konseling karena konseling tidak langsung berhadapan secara tatap muka dengan konselor. Jadi dulu saya punya cerita di sekolah dulu, kebetulan saya pernah honor. Ada peserta didik yang merasa ketika di konseling dia bilang, "Ibu, saya ini tidak biasa nih ngobrol depan-depanan sama guru atau sama orang tua kayak gitu. Jadi anak ini meminta untuk via chat atau biasa juga kita arahkan via Zoom seperti itu. Jadi akan memudahkan peserta didik untuk mengekspresikan dirinya gitu. Karena kan tidak semua peserta didik ini dapat mengekspresikan dirinya di depan kita, di depan orang lain seperti itu. Lalu yang kelima, konselor lebih bisa menyesuaikan kondisi peserta didik terhadap pengambilan tindakan. Kita dapat melihat juga kesiapan peserta didiknya, memberikan motivasi dan lain sebagainya yang akan lebih mudah untuk merespon dari peserta didiknya seperti itu. Oke. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan mengenai weakness oleh Bu Lili. Silakan Bu Lili. Oke, melanjutkan dari yang yaitu weakness atau kelemahan. Jadi pada kelemahan ini itu ada layanan ini harus disajikan dalam bentuk yang efektif dan efisien. Kenapa harus itu? Karena memang melancarkan jalannya fungsi.
itu ada konseling menggunakan teknologi yang menjadi tugas tambahan bagi konselor untuk memiliki keahlian dan atau keterampilan. Jadi kelemahannya itu kan kalau sekarang mah harus guru BK itu harus ini ya menguasai teknik konseling dan ada aplikasi untuk konseling itu juga bisa digunakan. Nah jadi itu di sini tuh kadang ada juga guru BK yang kurang memahami hal itu. Terus ada chemistry antara konselor dan konseli kurang karena keterbatasan jarak. Jadi pada jarak ini karena menggunakan aplikasi mungkin bisa kurang menjadi bonusnya antara konselor dan konselinya. Jika diterapkan dalam layanan konseling, konselor akan sulit untuk memastikan apakah konseling benar-benar serius atau tidak. Jadi kalau kita pakai aplikasi atau ini sebenarnya efektif karena bisa langsung gimana aja kan. Tapi itu kelemahannya itu kita tuh nggak tahu itu tuh benar-benar serius apa enggak gitu. Jadi dia tuh kayak main-main atau gitu. Itu ada konseling menjadi satu arah, planifikasi atau eksplorasi tidak bisa segera dilaksanakan karena keterbatasan informasi yang diterima. Jadi kalau misalnya kita pakai media itu sebenarnya ya kita efektif, tapi kita juga nggak bisa tahu nih kayak informasi dia nih sepenuhnya tuh gimana, masalah dari si konselingnya tuh gimana gitu. Jadi terus itu penanganan dalam permasalahan konseling yang banyak menyalurkan emosi korban untuk digunakan dengan teknologi. Jadi maksudnya itu dia kalau misalnya yang emang udah masalah berat banget gitu, mending langsung tatap muka aja gitu, jangan pakai gitu. Selanjutnya akan diimplementasikan oleh baik. Pada bagian opportunities di sini poin pertama itu ada memberikan peluang bagi guru BK dan peserta didik dalam melaksanakan konseling secara online. Jadi ketika peserta didik mempunyai masalah yang urgent dan dia tidak bisa langsung ketemu guru BK, untuk saat ini kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada, seperti mungkin jika gurunya memang sudah memperkenankan bisa chat melalui WhatsApp, kemudian atau dari sosial media yang dibuat oleh guru BK itu juga bisa melalui sosial media tersebut, dan juga melalui aplikasi yang bisa mendukung proses konseling. Kedua poinnya, menciptakan format baru untuk bisa memfasilitasi konseling yang proaktif. Selanjutnya, memberikan informasi tentang pentingnya kesehatan mental dan pentingnya BK kepada peserta didik melalui media sosial. Jadi informasinya tidak hanya bersumber dari guru BK saja, peserta didik bisa mendapatkan banyak informasi yang dibutuhkan oleh peserta didik melalui berbagai media yang ada, informasi yang ada. Kemudian peserta didik jika mendapatkan informasi yang ada di sosial media perlu pentingnya mengetahui informasi tersebut itu valid atau tidak. Jadi kita perlu memberikan arahan kepada peserta didik untuk bijak dalam mendapatkan informasi. Untuk poin selanjutnya, menjadikan peluang bagi konselor untuk melatih kemampuan dalam menggunakan teknik dan metode yang lebih efektif. Di sini guru BK perlu dan penting untuk bisa mengetahui karakteristik ke peserta didik. Jadi metode yang diberikan kepada peserta didik itu disesuaikan dengan kebutuhan dan juga karakteristiknya, agar layanan ataupun metode yang diberikan kepada peserta didik itu tepat. Selanjutnya, konselor menjadi motivator bagi konseling sebagai model pembelajar sepanjang hayat yang mengetahui informasi terkini. Selain tugas dan peran guru BK yang sebagai fasilitator, guru BK juga perlu untuk
untuk menjadi seorang motivator bagi peserta didiknya, mengetahui informasi-informasi yang up to date. Jadi apa yang menjadi problematik peserta didik di sekolah, menjadi permasalahan pribadi, sosial karirnya, itu guru BK mempunyai pandangan sudut pandang baik sama seperti peserta didik ataupun juga sudut pandang yang berbeda. Untuk yang terakhir, konselor bertanggung jawab dan berinisiatif dalam memberikan respon kontak terhadap pendidikan konseling. Di sini adanya inisiatif dari diri konselor untuk menumbuh rasa ingin mengarahkan peserta didik, menuntun agar peserta didik itu bisa berkembang sesuai dengan kemampuannya, minat, bakat, dan juga peserta didik selalu tetap pada arahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Haji. Selanjutnya adalah ancaman dari konseling secara online. Yang pertama, kurangnya proteksi keamanan dalam internet dan teknologi. Jadi tidak dapat kita pungkiri ya bahwa kalau misalkan konseling dilakukan secara online, tidak ada jaminan untuk data keamanan bagi si konseling. Kemudian dapat terjadi penyalahgunaan dalam penyelenggaraan layanan BK secara online. Lalu perlunya penyediaan infrastruktur yang memadai di daerah terpencil yang belum terjamah oleh teknologi. Jadi biasa teknologi lebih pesat di daerah perkotaan dibanding dengan di daerah pedesaan atau daerah-daerah terpencil lainnya. Dan memberikan tuntutan dan tanggung jawab baru bagi konselor untuk berinovasi dalam layanan konseling terhadap pengembangan teknologi. Jadi kita sebagai guru BK maupun konselor itu harus terus berinovasi dan berkembang dalam bidang teknologi untuk menghadapi konseling secara online. Dan selanjutnya adalah aplikasi konseling. Aplikasi konseling yang kelompok kami daftar itu ada 4. Yang pertama Halodoc, Better Health, Bicarakan.id, dan Minddoc Mental Health Support. Yang pertama yaitu ada Halodoc. Ya, untuk Halodoc sendiri, fitur yang pertama itu informasi topik konseling. Jadi dalam Halodoc itu banyak fitur di dalamnya dan tidak hanya kesehatan mental, namun kelompok kami sepakat membahas secara khususnya di kesehatan mental. Yang pertama informasi topik konseling, yaitu di mana penggunaannya informasi ini tentang konseling secara umum dan permasalahan yang sering dihadapi oleh pengguna. Jadi dalam fitur ini ada informasi tentang definisi dari depresi, kemudian definisi dari mental stres dan lain-lain. Dan itu seperti gangguan kecemasan, gangguan hubungan, trauma, gangguan mood, pekerjaan dan karir, hingga gangguan kepribadian. Dan ada juga definisi konseling secara umum. Jadi konseling itu apa sih, kesehatan mental itu apa sih, dan itu dijelaskan dalam fitur informasi topik konseling. Kemudian yang kedua, perbedaan antar ahli. Jadi di fitur perbedaan antar ahli ini juga dijelaskan tentang perbedaan antara psikolog dan psikiater. Dan di sini pengguna dapat mengetahui masalah yang mereka alami itu sebaiknya ke psikolog atau ke psikiater. Kemudian ada komunikasi dengan ahli. Pengguna dapat memilih konseling yang sesuai dengan keimanan melalui konseling via chat, via telepon maupun buat janji. Kemudian fitur yang keempat yaitu asesmen kesehatan mental. Jadi sebelum melakukan konseling, pengguna bisa melakukan tes asesmen ini dan secara gratis. Jadi sebelumnya saya juga pernah menggunakan aplikasi Halodoc ini di psikolognya. Yang pertama itu kita mengisi asesmen terlebih dahulu. Asesmennya tuh sudah ada pilihannya, kita mau ngecek stres kah, depresi kah. Jadi itu kita bisa pilih. Setelah itu setelah kita tes nanti ada hasilnya. Hasilnya akan mendeskripsikan tingkat, misalkan tingkat stres kita di rendah, sedang atau tinggi, atau depresi kita udah tinggi, sedang atau rendah. Setelah itu akan dialihkan ke komunikasi dengan ahli. Jadi di sana akan dialihkan, misalkan di depresi itu akan langsung alihkan ke spesialis kejiwaan, seperti itu. Kemudian informasi tentang kesehatan mental. Di sini juga ada informasi kesehatan mental yang secara khusus itu menginformasikan tentang artikel-artikel yang bisa kita baca, seperti informasi dan tips untuk menjaga kesehatan mental. Selanjutnya ada artikel kesehatan, ini kesehatan secara khusus ya, jadi gimana kita menjaga pola makan yang sehat, kemudian gimana kita penyakit-penyakit khusus ya, dan cara mengobatinya, seperti itu. Lalu ada fitur kamu udah sendiri cerita ke ahli.
Nah, di sini menghubungkan langsung dengan psikolog maupun psikiater yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh pengguna. Seperti halnya depresi, maka akan langsung terhubung ke psikiater. Dan ditambahkan juga ketika nanti sesi konseling selesai, dari psikolog maupun psikiater, dan itu akan memberikan hasil atau catatan seperti itu ya, diagnosanya dan lain-lain. Dan itu biasanya akan otomatis dari fitur itu memberikan pilihan. Ada pilihan yang ingin melanjutkan konseling lagi atau tatap muka, dan tatap muka ini akan langsung ke fitur yang komunikasi dengan ahli di jadwal tatap muka. Selanjutnya untuk aplikasi BetterHelp akan dilanjutkan. Baik, untuk aplikasi selanjutnya ada BetterHelp. Dalam aplikasi BetterHelp itu ada fiturnya, ini lebih kayak ke website ya. Untuk BetterHelp ini ada bisnis, about, advice, terus pertanyaan sama review. Jadi di sini saya menjelaskan secara singkat aja untuk aplikasi BetterHelp itu. Jadi untuk konsultasinya ada 3 kategori. Pertama individual, kedua untuk pasangan, dan ketiga untuk anak. Jadi menurut saya untuk aplikasi BetterHelp itu bisa digunakan untuk konseling yang permasalahannya selain untuk diri sendiri yang berkaitan dengan masalah keluarga gitu ya, itu juga masalah pasangan dan juga masalah untuk anaknya. Tapi di BetterHelp ini ketika kita ingin konsultasi dalam pemilihan pasangan ataupun masalah dari couples antara kita dan pasangan, itu akan diarahkan ke aplikasi lainnya. Begitu juga dengan untuk konsultasi si anak. Jadi kita ada 3 aplikasi BetterHelp dan 2 lainnya. Untuk di BetterHelp ini, sebelum kita melakukan proses konseling, kita diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan, seperti mulai dari identitas diri, dari nama, jenis kelamin, terus status dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita diminta untuk mengisi identitas, kita juga bisa memilih untuk konselornya, apakah mau perempuan, kemudian mau laki, kemudian yang mau lebih ke arah agama, ataupun yang berpengalamannya sudah konselornya berusia lebih dari 50 tahun, itu pun ada pilihannya di sana. Karena untuk BetterHelp ini aplikasinya berbayar, kita bisa menganalisis sebatas sampai ke situ aja. Kalau misalkan kita lihat review atau artikel di sana itu proses konselingnya, jadi kita bisa video call dengan konselor dan ataupun melalui chat seperti itu. Cukup sekian. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman-teman. Selanjutnya itu ada bicarakan untuk mandi. Dan di sini itu ada 3. Sebelum masuk ke aplikasinya itu pastinya daftar email dulu. Nah setelah itu ada asesmen, langsung ada asesmen. Kita dicari tahu nih apa permasalahan yang kita alami gitu. Nah setelah itu ada beberapa tesnya. Dari tes itu langsung ada hasilnya. Kita itu masuk ke depresi ringan, berat atau sedang. Nah di sini ada fiturnya yang pertama konseling. Nah di konseling ini maksudnya sebagai layanan konseling. Ini bisa tatap muka atau video call gitu, atau chat juga bisa. Nah di sini itu juga bisa. Di sini itu juga ada layanan konseling pasangan, terus tuh pemilihan paket konseling. Nah di dalam pemilihan paket konseling ini kita bayar dulu, pastinya bayar dulu. Nah setelah itu bisa digunakan sampai jangka waktu 3 bulan, bisa digunakan ya 3 bulan. Nah terus tuh ada
pemilihan makanya mau online atau tatap muka. Nah terus sebenarnya kan asesmen itu ada udah dijelasannya tadi pertama awal itu kita dikasih 15 menit untuk mengetahui apa permasalahan kita, terus langsung diarahkan kepada konselor mana yang memang ada. Jadi di sana tuh pas kita masuk daftar terus kita asesmen, terus kan langsung diarahin, dikasih pilihan mau konselornya siapa, terus tuh jam, hari, kayak kita bisa bikin jadwal gitu. Nah setelah itu ada briefing. Di sini tuh lebih ke teknik atau pernapasan. Jadi di sana tuh kayak ada teknik pernapasan biar kita tuh bisa tenang gitu menghadapi kayak emosi. Nah di sini tuh ada juga untuk apa sih gitu teknik pernapasan ini gitu. Nah di teknik pernapasan ini ada 4-6, ada 4-4-6 dan 4-7-8. Nah, praktekin loh, 46, 446. Jadi untuk yang 46 itu 4 detik tarik nafas, 2, 3, 4 dan Coba praktekin aja, praktekin. oh ya, teman-teman boleh ikutin seperti saya ya. Jadi semuanya tarik nafas, buang. Nah pas dibuang itu kayak dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Detik berarti ya? Iya. Nah kalau ini sebenarnya masih sederhana, masih untuk yang biasa gitu loh. Nah kalau misalnya 4-4-6 ini sama tadi tekniknya. Jadi tarik nafas 4 ke depan, terus tuh tarik, terus nafas lagi 4, terus kurang 6 gitu. Nah terus tuh kalau misalnya yang 4-7-8 itu lebih ke untuk ngatur emosi. Jadi kalau misalnya kita lagi emosi gitu, nah bisa praktekin yang 4-7-8. Nah kalau yang sebenarnya di aplikasi ini kan udah dari kalau misalnya kita ngeklik yang 46 itu tuh ada arahnya, cara-caranya ini gitu teman-teman. Coba sih, coba sampai selain Ada. Oke, aplikasi yang terakhir. Oke, aplikasi yang terakhir yaitu MyDoc Mental Health Support. Di fitur di dalam MyDoc sendiri ada banyak. Pertama ada jurnal harian. Jadi bentuknya itu kalau teman-teman semua pernah download Flow, mungkin buat teman-teman perempuan bentuknya hampir sama. Jadi kita bisa masukin apa sih yang kita rasakan hari ini, lalu bisa masukin juga jurnal. Jadi semacam diary online-nya gitu. Nah, lalu ada validasi perasaan. Ketika teman-teman sudah download MyDoc dan sudah dibuka, hal yang pertama dilakukan adalah hal pertama yang ada di aplikasi tersebut akan memvalidasi perasaan kita. Apa yang kita rasakan hari ini? Ada banyak banget pilihannya. Contohnya kayak misalkan biasa aja, ada yang sedih, marah, kesal, dan lain sebagainya. Nah itu. Dan validasi perasaan ini hasilnya akan terekap dan yang nantinya akan muncul selang 3 hari. Jadi 3 hari sekali itu akan terekap gitu. Lalu asesmen awal. Jadi pengadaan asesmen awal untuk mengetahui diagnosis awal kebutuhan tiap penggunanya. Jadi ada banyak sekali pertanyaan di sana ketika dibuka dan kita bisa mengisinya. Dan itu pun akan terekap juga bersama dengan hasil validasi perasaan dan juga jurnal hariannya. Oke, lalu selanjutnya ada artikel kesehatan mental dan emosional dan juga well-being. Jadi teman-teman di sini bisa mengakses informasi mengenai kesehatan mental, bagaimana coping emosi yang negatif, anxiety, misalkan depresi, burnout. Mungkin kita yang sedang burnout, mungkin ada aja gitu ya. LMS misalnya itu bisa cari tahu artikel-artikel yang berkaitan dengan hal tersebut di MyDoc. Dan juga insomnia atau eating disorder, ada banyak sekali sebenarnya. Lalu membantu klien atau penggunanya untuk melakukan self guided. Nah, pengguna atau yang download atau kita semua akan dapat feedback dari setiap masalah yang dideskripsikan. Tadi kan ada hasil rekapnya, ada bentuk hasil rekapnya ini akan menyimpulkan selama 3 hari kemarin kita tuh ada dalam fase apa sih gitu. Jadi ada trackernya gitu loh untuk melakukan tracker
kemajuan apa saja yang kita dilakukan di jurnal harian atau setiap harinya. Lalu ada treatment. Nah, pengguna ini dapat melakukan konseling dengan psikolog profesional dalam fitur treatment. Adapun treatment akan bekerja sama atau akan terhubung dengan mental health yang tadi sudah dijelaskan oleh Saudara. Jadi terhubung ke sana. Jadi mereka itu masih dalam satuan yang sama lah di Oke, kesimpulannya dari penjelasan kami, teknologi dan digitalisasi dapat diadaptasi dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling. Nah, dengan melibatkan teknologi dalam konseling akan membantu kita klien atau konseling atau pengguna dalam mengakses dan juga memberikan keamanan dan kenyamanan saat melaksanakan layanan bimbingan dan konseling dan tidak terhambat oleh ruang dan juga waktu. Nah, penggunaan aplikasi konseling yang menyediakan banyak fitur seperti fitur chat, fitur video call, atau misalnya informasi-informasi, asesmen, pengumpulan data akan memungkinkan konselor dan psikolog untuk memahami kebutuhan pengguna secara spesifik untuk pemberian intervensi yang lebih tepat. Seperti itu. Oke, sekian dari kelompok kami. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditambahkan? Seperti tidak pertanyaan, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila itu boleh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.